rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan Qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan pada hari ini, pada malam hari ini, sehingga karena kasih sayangnya Allah kita diberikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya berjumpa dengan Ramadan. Dan kita karena kasih sayang Allah juga lah kita dikuatkan sehingga bisa sampai di 10 hari terakhir ataupun di ujung di bulan Ramadan ini. Itu suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, karena tidak semua orang dari hamba-hamba Allah yang menyatakan dirinya beriman bisa menikmati bulan Ramadan ini. Kenapa dikatakan bisa menikmati? Karena ada beberapa rekan kita yang karena sakit, karena berhalangan sa'i, sehingga tidak bisa menjalankan puasa Ramadan ini. Ada juga sebagian dari saudara-saudara kita yang mengaku beriman tidak bisa menikmati Ramadan, tidak bisa menikmati puasa seperti yang kita alami ini, karena lebih mengutamakan, lebih menjual akhiratnya untuk urusan dunia. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin di awal Ramadan berpuasa, di tengah Ramadan dia tidak puasa, mungkin bisa juga sampai hari ini. Jadi mari kita syukuri yang Allah berikan nikmat ini, sehingga iman yang ada, iman yang Allah berikan pada kita semua ini menuntun kita untuk menjalankan amal soleh di bulan Ramadan. Karena ada 3 rahmat Allah yang diberikan pada kita semua, khususnya yang betul-betul menjalankan ibadah puasa. Yang pertama yaitu ampunan. Yang kedua adalah berlipat gandanya pahala. Dan yang ketiga adalah sebagai benteng kita dari godaan setan. Yang pertama, ibadah ini atau ibadah Ramadan ini atau ibadah puasa yang kita jalani ini sebagai penggugur dosa. Allah memberikan ampunan kita pada kita semua jika kita betul-betul menjalankan ibadah puasa. Di pagi hari kita berpuasa dan di pada malam hari kita menjalankan Qiyamul Ramadan. Dan yang kedua yaitu berlipat gandanya pahala. Allah ketika dari bulan ataupun di hari-hari di luar bulan Ramadan kita sholat mungkin hanya diberikan kebaikan 27 derajat jika kita berjamaah. Kemudian kita kalau membaca Al-Quran 1 huruf diganjar atau diberikan pahala 10 kebaikan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Allah lipat gandakan, ya. Seperti kalau kita baca Al-Quran 1 huruf 10 di hari biasa, ketika di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat. Suatu keuntungan
yang bisa kita rasakan bersama. Kalau kita benar-benar menjalankan ibadah puasa itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berupa benteng. Kenapa disebut benteng? Karena ketika kita menjalankan ibadah puasa, ya, pada saat yang bersamaan kita menjalankan ibadah, di saat yang lain di saat yang bersamaan itu juga kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Ketika di pagi hari atau siang hari kita menjalankan ibadah puasa, pada saat itu juga kita tidak berani berbohong. Kita tidak berani untuk janji palsu atau marah-marah atau hal-hal yang lain yang bisa menggugurkan atau mengurangi pahala puasa kita. Jadi satu sisi kita menjalankan ibadah, di sisi lain kita menjalankan ataupun menghindari dari dosa. Itu sesuatu yang Allah berikan pada kita semua, suatu rahmat pada umat muslim yang betul-betul menjalankan ibadah puasa. Seperti pada pekan ini atau 10 hari terakhir ini, Allah lipat gandakan lebih dari di hari-hari lain di bulan puasa ketika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Bagaimana itu? Kita tingkatkan ibadah di 10 hari pertama, di 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga ini adalah puncak-puncak kita menjalankan ibadah. Kenapa dikatakan puncak? Karena Allah lipat gandakan pahalanya seperti kita menjalankan ibadah selama 85 tahun atau 1000 bulan. Kalau kita ibaratkan kecil-kecilan saja, misalnya di hari biasa kita membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, Nur, gitu. Kemudian di bulan Ramadan, Nur itu dikalikan 10 kali lipat. Ketika kita menjalankan ibadah baca Quran, dan pada saat itu kita Allah takdirkan pada kita untuk berjumpa Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan lagi. Kita membaca Nun itu selama 1000 bulan atau 85 tahun. Mungkinkah itu bisa kita laksanakan? Kalau tidak, kita diberikan Allah kemudahan atau diberikan Allah takdir yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari masih ada 1 atau 2 hari lagi untuk kita menjalankan ibadah puasa. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah itu sehingga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan yang 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga ini diterima Allah SWT sebagai ibadah yang menuntun kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian di penghujung bulan Ramadan ini ada zakat fitrah. Jadi sebagai pelengkap dari bulan Ramadan, mari kita tunaikan zakat fitrah itu. Yang kedua setelah zakat fitrah yaitu puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Mari kita berlomba-lomba untuk menjalankan amal soleh ini. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Kenapa dikatakan begitu? Karena pada bulan Ramadan ini kita setiap hari dituntunkan Allah, disyariatkan Allah untuk berpuasa, menghindari perbuatan keji dan mungkar, menghindari kita berbohong, harus berkata jujur, ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan itu ya harus diimplementasikan, atau kalau zaman sekarang di copy paste di 11 bulan yang lain. Jadi setiap tahun selama 1 bulan kita dididik, dilatih untuk berbuat baik melalui puasa Ramadan. Di 11 bulan yang lain kita dituntut untuk implementasinya. Itulah sebagai gambaran sebagai hamba Allah yang beriman.
sebagai bukti bahwa kita memiliki iman. Kita menjalankan ibadah puasa ini karena iman. Kalau kita tidak bisa menjalankan puasa, berarti iman kita perlu dipertanyakan. Mari di ujung Ramadan ini saya mengajak pada pribadi saya sendiri dan jamaah sekalian, mari kesempatan yang tinggal, istilah kalau sepak bola itu injury time, mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa mendapatkan label hamba Allah yang bertakwa. Semoga amal ibadah selama bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya dan menjadikan kita betul-betul hamba Allah yang bertakwa, dan kita mampu diberikan kekuatan dan kita bermohon kepada Allah dilindungi dari godaan setan sehingga mampu kebaikan-kebaikan, semua kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini mampu kita terjemahkan, kita aplikasikan, kita lakukan dalam sebulan-sebulan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.